Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizka Nur Hikmah dengan NIM 2102-11245. Di video kali ini aku akan mengangkat tema tentang wawasan Nusantara. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sebagai rakyat Indonesia terhadap negara kita sendiri. Nah, seperti yang mana kita mengutamakan kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dari suku, bangsa, dan agama. Nah, untuk itu kita harus memiliki wawasan Nusantara yang lebih luas lagi agar kita bisa memberikan kesejahteraan untuk kita semua, bisa mempererat kesatuan dan persatuan suatu bangsa yang mana nantinya ini akan berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya wawasan Nusantara itu memiliki tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang mana kita dapat mengutamakan nih kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan. Nah, di situ sebenarnya tujuan wawasan Nusantara ini udah terdapat di Undang-Undang Dasar 1945, yang mana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan ke dalam ini adalah mewujudkan suatu kesatuan segenap aspek kehidupan, baik dalam sosial, yaitu dalam sosial. Nah, di sini aku akan kasih contoh gimana sih cara kita bisa memiliki wawasan Nusantara yang luas. Contohnya gini, kalau misalnya kita tinggal suatu daerah dan di sana kita sebagai perantau, misalnya ada orang Batak sama orang Sunda. Seperti yang kita ketahui, kalau orang Batak itu memiliki watak yang keras kalau bicara, lantang, sedangkan orang Sunda itu kalau bicara tuh lemah lembut, suaranya pelan, nggak pernah ngegas gitu. Tapi kalau misalnya kita nih, terus mereka saling bicara nih, kalau misalnya salah satu mereka tidak memiliki wawasan Nusantara yang luas, yang baik, maka antara mereka tuh akan terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial maksudnya interaksi sosialnya agak kesenjangan interaksi sosialnya. Kalau misalnya orang Sunda itu nggak paham nih tentang wawasan Nusantara, mereka akan mikir, kok dia ngomongnya keras ya, emang nggak bisa santai, bla 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 gitu kan. Terus kalau orang Bataknya mikir, ya biasa gitu, ini adalah hal biasa. Nah, untuk itu kita harus memiliki wawasan Nusantara yang benar-benar luas agar kita tahu nih makna kesatuan dan persatuan itu bisa kita wujudkan dimanapun dan kapanpun. Kalau misalnya orang Batak ngomong kayak gitu, harus kalau orang Sundanya paham, pasti oh iya, orang Batak tuh ngomongnya emang gitu. Terus kalau misalnya orang Bataknya paham, oh iya, kalau orang Sunda kan ngomongnya pelan nih, mungkin aku akan ngurangin intonasi berbicaranya sama dia gitu. Itu sih beberapa contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Atau bisa lagi contohnya yaitu di daerah Aceh, provinsi Aceh, yang seperti yang kita ketahui kalau di Aceh itu kan tentang keagamaannya sangat tinggi. Perempuan itu wajib berjilbab, nggak boleh duduknya ini. Terus kalau misalnya ada orang Jakarta nih pergi ke Aceh gitu, ya kita harus menyesuaikan itu gitu. Kalau misalnya kita paham nih tentang wawasan Nusantara, pasti kita akan menghargai kebudayaan di daerah Aceh tersebut. Nah, benar, ada falsafah Minang yang menurut aku nih ada keterkaitannya
kepada wawasan Nusantara, yaitu Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, di mana bumi itu diinjak, disitulah langit dijunjung. Atau dalam artian kalau misalnya kemanapun kita pergi, kita tuh harus paham tuh daerah tuh kayak mana gitu. Kita harus belajar dari daerah itu, menghargai dari kebudayaan dari daerah itu, bersosialisasi dengan cara masyarakat itu bersosial gitu. Itu sih menurut aku terhadap wawasan Nusantara. Nah, di sini aku akan ngebahas menurut pandangan aku wawasan Nusantara di zaman sekarang. Di zaman sekarang sebenarnya itu berjalan dengan baik. Ada beberapa daerah yang mana orang-orang tertentu itu dihargai, dihargai karena mereka memiliki wawasan Nusantara yang baik. Nah, ada juga nih di suatu daerah yang menurut aku kalau misalnya orang dari luar itu enggak menerima gitu, karena mungkin karena wawasan Nusantaranya tentang budaya lain tuh agak kurang. Jadi menurut aku untuk kita anak muda, untuk bangsa yang akan datang, kita harus lebih meningkatkan wawasan Nusantara kita. Itu sih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.